wala rufi'a bala'un, dan juga tidak diangkat penyakit ataupun musibah atau malapetaka, tidak diangkat atau tidak dihilangkan, illa kecuali bitaubati, dengan taubat, menurut Ali bin Abu Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim jamaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ingkang kawula hormati segenap itu hadirin ataupun yang mungkin hari ini tidak hadir dari seluruh kaum muslimin, dan juga kepada beliau Bapak Kiai Zaini, dan juga kepada ketua takmir atau mungkin semua hamba-hamba Allah yang istiqomah untuk meramaikan dan memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa di dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama membicarakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang kita akan bicarakan yaitu surat Al-Ankabut, ayatnya ayat 40, dan juga surat Al-A'raf ayatnya ayat 96. Mangke panjenengan saged tinggal di ayatnya. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, itu surat Al-Ankabut ayatnya ayat 40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat tersebut, fakullan jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fakullan akhadna bidhanbihi faminhum man arsalna hasiba wa minhum man akhadathu asyayhah wa minhum man khasafna bihil ardi wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Surat Al-Ankabut ayatnya ayat 40. Maka tiap-tiap mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, maka tiap-tiap mereka akhadna, kami azab atau kami siksa, bidzambihi, dengan dosanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tiap-tiap mereka kami azab, kami siksa sebab dosanya. Minhum, ada sebagian di antara mereka yang kami azab, di antaranya kami kirimkan untuk mereka hasiba, yaitu hujan batu, hujan kerikil. Minhum, dan ada di sebagian mereka yang kami azab itu dengan sayhah, suara yang memekakan telinga. Minhum, dan ada sebagian mereka yang dimana kami azab atau kami tenggelamkan ke bumi, dan ada sebagian mereka yang kami tenggelamkan pada air bah.
Wa maka Allahu, maka tidak sekali-kali Allah Subhanahu wa taala mendolimi mereka, akan tetapi keadaan mereka itu sendiri terhadap diri-diri mereka sendiri berbuat kezaliman. Surat Al-Ankabut ayat 40. Kalau seandainya kemudian kita ambil judul bab, maka judul babnya itu yaitu mengambil pelajaran dari segala musibah apa saja yang terjadi di permukaan bumi ini. Judul babnya seperti itu sebetulnya. Jadi mengambil pelajaran kagem sedaya napa kemawon ingkang musibah ingkang kejadian di alam semesta ini. Tujuannya adalah agar kita senantiasa menyadari bahwa segala musibah malapetaka yang menimpa kehidupan manusia tentunya ada hikmah dan pelajaran sendiri-sendiri bagi seluruh kaum muslimin, dan mobil khusus bagi orang-orang yang beriman yang mau mengambil pelajaran. Maka kalau seandainya kemudian kita lihat pada ayat tersebut, ayat ini kemudian berkata Ali bin Abu Thalib. Jadi Ali bin Abu Thalib itu berkata, Ali bin Abu Thalib bahwasannya dia berkata, yaitu Ali. Kata Ali, ma nuzila balaun, tidaklah diturunkan. Apa yang diturunkan? Balaun, musibah, penyakit, atau segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh manusia. Jadi segala musibah apa saja yang terjadi, kata Ali bin Abu Thalib, tidaklah turun illa kecuali bidambi, kecuali karena dosa. Menurut Ali bin Abu Thalib. Jadi kalau menurut Ali bin Abu Thalib, boten wonten musibah ingkang kejadian di alam semesta ini kecuali dia diundang dengan dosa. Menurut Ali bin Abu Thalib. Walau fina balaun, dan juga tidak diangkat penyakit ataupun musibah atau malapetaka, tidak diangkat atau tidak dihilangkan illa kecuali ditaubati dengan taubat. Menurut Ali bin Abu Thalib, anane musibah sebab dosa, bisa ilang musibah atau segala malapetaka ya karena mereka taubat. Menurut Ali bin Abu Thalib. Coba panjenengan lihat, nek panjenengan sering mendengar waune bapak ibu kula panjenengan sedoyo, yaitu manusia, bapaknya manusia Adam kami Hawa, maunya dia bertempat di dalam surga, lantas kemudian diusir dari surga, itu sebab karena dosa. Iblis yang bertahun-tahun itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas menjadi makhluk terlaknat, itu ya sebab karena dosa. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan yaitu hujan batu kepada kaum Sodom atau orang-orang yaitu yang menjadi kaumnya Nabi Lut. Itu ya sebabnya karena dosa. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin sampai 7 malam, 7 hari 8 malam. Angin itu berwujud dingin dan berwujud panas, sampai kemudian menghancurkan atau memisahkan daging dari itu tulangnya. Itu juga disebabkan karena dosa. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan air bah kepada umatnya Nabi Nuh, itu juga semuanya karena dosa. Makanya Ali bin Abu Thalib menyebutkan, tidaklah malapetaka itu kemudian ada, tidaklah musibah yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini kecuali karena dosa. Itu seperti itu, dan tidaklah hilang kecuali karena tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajarannya kata mengatakan, kalau suatu hari panjenengan kita semuanya, masing-masing diri kita, masing-masing suatu saat itu terkena kemalangan, musibah, kesedihan, atau segala apa saja kemudian yang terjadi pada diri kita masing-masing, bentuknya wujudnya adalah musibah yang kecil ataupun sampai besar, berarti panjenengan kudu menggali, oh jangan-jangan memang karena dosa yang telah saya
lakukan, kemudian kita disuruh untuk mohon ampun kepada Allah. Maksudnya demikian. Lantas seperti ini. Wa'an qala Ali bin al-Ju'di anna Syu'bah telah memberitahu kepada kami Syu'bah dari itu Umar bin Murrah qala berkata sami'tu Aba Bukhtari, aku mendengar Abu Bukhtari, dia berkata Ahbaroni telah memberitahu kepadaku, yaitu seseorang saminga yang dia telah mendengar an-Nabi kepada Nabi. Yaqulu bahwasanya dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah, la yuhlaka an-nasu hatta yu'dharu min anfusihim. Kata Rasulullah, tidak akan pernah manusia dibinasakan. Boten bakal sing jeneng menungsa itu dibinasakan atau diazab atau kemudian dihancurkan. Hatta sampai manusia itu yu'dharu banyak berbuat dosa min anfusihim dari diri mereka. Kalau menurut hadis ini, kata Rasulullah dalam hadis ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membinasakan manusia sampai manusia itu sendiri saking banyaknya berbuat dosa terhadap diri mereka sendiri. Ini perlu menjadi satu perhatian bagi kita semuanya. Ini kalau disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Nah, sekarang seperti ini. Kalau suatu saat musibah itu terjadi, malapetaka kemudian terjadi di suatu negeri atau di suatu kota, padahal di kota-kota tersebut terdapat orang soleh, terdapat orang yang senantiasa bersujud kepada Allah, terdapat banyak pula orang yang senantiasa menangis kepada Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah bahwa kalau musibah itu terjadi, maka sudah tidak pandang bulu. Yang soleh juga kena, yang tidak soleh juga kena, yang muslim juga kena, bahkan rata dan kemudian menimpa seluruh manusia, notabene bagaimanapun dia manusianya, entah dia kafir, entah dia muslim, entah dia orang beriman, entah dia beribadah ataupun tidak beribadah, semuanya pasti akan terkena jika Allah menimpakan segala musibah yang akan menimpa ke dalam kehidupan bumi. Sebagaimana disebutkan yaitu di dalam Musnad Imam Ahmad. Menurut Musnad Imam Ahmad, min hadisi Ummu Salamah, hadisnya dari Ummu Salamah. Qalat ngendika sapa yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah ngendika, sami'tu wis krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ngendika sapa Rasulullah, aku Ummu Salamah telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharat al-ma'asi, jika di dalam kehidupan dunia ini telah nampak nyata perbuatan maksiat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika di dalam kehidupan dunia ini telah nampak nyata perbuatan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi ummati, yaitu di tengah-tengah umatku. Kata Rasulullah, jika kemudian perbuatan maksiat, kedurhakaan di tengah-tengah umatku betul-betul nampak, kata Rasulullah demikian, ammahumullahu bihadzabin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meratakan semuanya kepada mereka, al-ghadaba, kepada azab. Kalau betul-betul nampak maksiat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka Allah meratakan semua kemudian azabnya kepada mereka semuanya, min indihi, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Rasulullah sanjang kados mekaten, Ummu Salamah banjur tambet, ya Rasulullah, hei Rasulullah, wahai Rasulullah,
ama fihim yaumaidin unasun sodihuna. Ya Rasulullah, bagaimana kalau di tengah-tengah mereka terdapat orang-orang soleh atau kemudian hamba-hamba Allah yang senantiasa dia beribadah kepada Allah? Bagaimana wahai Rasulullah kalau di tengah-tengah mereka itu terdapat orang-orang soleh? Ummu Salamah jawab katos mekaten atau bertanya kepada Rasulullah demikian. Lantas banjur jawab Rasulullah, bala, ya pasti azab itu menimpa semuanya, bagi yang beribadah ataupun tidak beribadah, bersujud ataupun tidak bersujud, menyembah ataupun tidak menyembah, dia kufur ataupun muslim, dia syirik ataupun kemudian dia bertauhid, semuanya pasti terkena kata Rasulullah. Oh berarti nek ana musibah rata, semuanya mengena. Jadi suatu saat jenengan ngomongi ana wong kang buk iya sampai nek mabuk-mabukan ya jeneng desa ganggu, terus dia yang jawab lah mabuk katanya di ngombe ngerasa namanya yaku. Permasalahannya adalah jika Allah menimpakan azab maka merata semuanya untuk seluruh masyarakat, baik yang soleh ataupun tidak soleh. Sampai marani wong kumpul kebo, sampai ngerti kumpul kebo di sukna umah. Ya, sampai marani wong kumpul kebo, pak, bu, sampai dia aja kumpul kebo. Ke edungannya nang edungan agama orang udah mbok iya sampai kan bisa nikah, men dadi ora berbuat zina. Terus dia jawab, kadangnya sing lakoni dosa-dosa ya aku dewek. Jenengan jawab, kalau Allah Subhanahu wa taala wis melihat segala perbuatan kedurhakaan, maksiat dengan segala perbuatan jenisnya nampak betul-betul nyata di tengah-tengah masyarakat, bakal Allah nyiksa kabehan. Mulai niku lo ngomongi sampean. Kadang-kadang lucu-lucu kan cokannya nih diomongin nih gue, jenengan jawab, engkau nek anak azab Allah, nek kemudian betul-betul dohir telah nampak perbuatan durhaka kepada Allah. Kalau Allah menurunkan azab, maka merata seluruh masyarakat pasti akan kena. Itu demi iya. Contohnya yaitu tatkala Ummu Salamah bertanya demikian.